Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil aplikasi yang telah saya buat, yaitu Sistem Informasi Manajemen OSIS. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai framework yang telah saya gunakan pada aplikasi ini. Oke? Nah, Sistem Informasi Manajemen OSIS ini dirancang menggunakan JS Framework dengan front-end React.js dan back-end Nest.js, dan menggunakan alat bantu Docker dan juga menggunakan database PostgreSQL. Oke, nah sekarang saya akan mulai menjelaskan alur aplikasinya. Pertama di sini saya berada di halaman landing page. Nah di sini. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke sistemnya. Di sini aplikasinya terdiri atas beberapa user. Pertama ada admin, super admin, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan, siswa biasa, guru, kemudian ada OSIS, ketos, waketos, dan lain-lainnya. Di sini saya akan login sebagai super admin karena di sini saya setting super admin memiliki hak akses ke semua fitur dan akan mempermudah saya dalam menjelaskannya. Oke. Nah, di sini saya login sebagai super admin. Nah, pertama ada di halaman dashboard. Nah, di sini ada informasi sekilas mengenai informasi akun. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kandidat OSIS. Nah, di sini kesiswaan admin, super admin dapat menambahkan kandidat pemilihan ketos dan waketos. Misalnya di sini, mereka bisa input nama kandidat seperti kandidat 1, kandidat 2, kemudian siapa calon yang akan menjadi ketos dan waketos, kemudian akan ada visi, misi, foto bersama, serta ini kandidatnya itu untuk voting periode berapa. Oke, selanjutnya ada di bagian program kerja. Nah, program kerja ini itu untuk setiap periode ya. Jadi setiap periode pastinya program kerjanya berbeda-beda. Nah, di sini nanti super admin dan admin bisa tambah program kerjanya, sama ketua OSIS juga bisa. Oke. Misalnya nih kan saya klik dulu program kerjanya. Nah, di sini ada tab ringkasan. Nah, nanti dia akan ringkasan singkat mengenai program kerjanya. Selanjutnya ada bagian proposal dan laporan. Nah, ini tuh berfungsi untuk memudahkan sekretaris dalam upload proposalnya yang kemudian akan diverifikasi atau direvisi oleh kesiswaan. Nah, di sini ada proposal kegiatannya sama laporan acaranya. Selanjutnya ada pertemuan, meeting, rapat. Nah, umumnya OSIS pasti sering mengadakan rapat. Nah, oleh karena itu saya bikin fitur ini di mana nanti ketua OSIS, wakil ketua OSIS dapat input meeting agendanya apa dan meetingnya akan dilaksanakan kapan serta deskripsi seperti lokasi dan lain-lain. Nah, ini fungsinya itu juga sebagai pengingat. Nah, nanti akan ada pesan notifikasi yang masuk ke email dan WhatsApp H-1 sebelum meeting dan -1 jam sebelum meeting. Nah, jadi supaya anggota OSISnya dapat mengingat kalau hari ini ada meeting. Nah, nanti saya harus luangkan waktu untuk melaksanakan meeting ini. Nah, selanjutnya ada di bagian divisi. Nah, di sini umumnya struktur OSIS itu ada kayak editor, PMR, keagamaan, dan lain-lain. Tapi ketika udah masuk ke dalam program kerja, nah dia ada membagi divisi lagi. Seperti sesi perlengkapan, konsumsi, dokumentasi, dan lain-lain. Nah,
tapi ini tidak masuk secara langsung ke struktur utamanya. Jadi ini cuma ada ketika menjalankan program kerja. Selanjutnya anggota. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk mengatur anggota OSIS untuk masuk ke divisi mana. Misalnya siswa A nih, saya setting supaya dia masuk ke divisi perlengkapan. Seperti itu. Selanjutnya bagian kehadiran. Nah, ini tuh fungsinya dia saling terkait dengan bagian pertemuan, yaitu absensi rapat. Nah, di sini saya setting sistemnya. Nanti setiap anggota OSIS memiliki QR tersendiri. Kemudian untuk absennya nanti akan di-scan oleh ketos, waketos, sekretaris, dan nanti untuk siapa yang bisa scan absensinya itu nanti bisa disetting oleh ketua OSIS. Misalnya ketua OSISnya sedang berhalangan dan waketosnya juga. Nah, siapa yang bisa scan, maka mereka bisa setting untuk scan QR siapa yang absen. Oke. Kemudian bagian dokumentasi, ini untuk upload seperti link Google Drive dari hasil dokumentasi acara. Nah, ini supaya datanya lebih terkoordinasi dan tidak berceceran dan Oke. Selanjutnya ada di bagian struktur organisasi. Nah, ini adalah struktur organisasi utama, di mana ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan ini adalah seksi-seksinya. Ada editor, keagamaan Buddha, Islam, dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi saya jelasin di awal, kan ada kandidat OSIS tuh buat kandidat ketos dan waketos. Nah, apabila kan kandidatnya waketos dan ketos itu terpilih, maka nanti akan otomatis ada siswanya yang terpilih di sini. Di sini saya coba setting. Nah, nanti kita bisa setting untuk semuanya. Dan untuk sekbid ini dia ada koordinator utamanya sama anggotanya ya. Ini koordinatornya bisa dipilih. Kemudian ada anggotanya juga. Nah, ini kita bisa lihat dalam data tabel juga, tidak harus dalam bentuk diagram gitu ya. Oke, selanjutnya ada manajemen uang kas OSIS. Di sini itu khususnya pasti sangat bermanfaat untuk sekretaris. Nah, umumnya sekretaris di bagian di sekolah saya, umumnya sekretaris akan datang ke setiap kelas untuk memungut uang kas OSIS dan mereka catat manual menggunakan buku. Nah, ini caranya lebih efisien karena kita hanya klik checkbox ini dan confirm, maka nanti akan tercatat bahwa kelas 9A SMP dengan jumlah siswa 2 dan jadi jumlah yang harus dibayar adalah 10.000 telah lunas. Nah, jadi tidak usah tulis, kita tinggal klik button dan semuanya udah selesai. Selanjutnya ada di bagian pengeluaran. Nah, pengeluaran itu misalnya sekretaris akan mencatat pengeluaran untuk OSIS mading. Nah, mereka umumnya sering membeli alat untuk mendesain atau menghias mading tersebut. Nah, itu pastinya membutuhkan biaya. Nah, jadi di sini bisa ditambahkan keterangannya apa, misalnya membeli peralatan mading. Biayanya 40.000. Nah, ini bisa optional untuk bukti atau nota bukti atau struknya ya. Selanjutnya ada di bagian evaluasi kinerja. Nah, di sini adalah halaman evaluasi kinerja dari OSIS. Nah, ini evaluasinya per periode, bukan semua periode digabung jadi satu.
Nah, nanti yang akan dianalisis itu adalah uh, rata-rata absensi kehadiran, kemudian program kerja yang telah direalisasikan, kemudian dokumen, serta jumlah rapatnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat uh, absensinya. Nah, di sini. Jadi kalau kita bisa tahu siapa yang sering absen sama sering hadir dalam rapatnya. Misalnya total pertemuannya nih ada 1. Nanti di sini ini adalah yang hadir, misalnya 0/1. Nah, ini ketahuan kalau siswa ini tidak hadir dalam rapat. Nah, selanjutnya ada hasil voting. Nah, sebelumnya di sini saya ada menjelaskan sedikit mengenai kandidat OSIS, dan di sini ada voting real time-nya. Jadi, misalnya nih ada siswa, dia vote nomor paslon 1. Nah, nanti dia update otomatis real time ya. Jadi, ini halamannya khusus untuk admin, super admin, kesiswaan, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Jadi, mereka bisa langsung pantau hasilnya tanpa harus tunggu semua voting selesai terlebih dahulu. Jadi, ini termasuk privilege khusus buat mereka. Selanjutnya di sini saya ada kelola data. Ini data-data master, data-data utama seperti kelola kelas, kelola ini angkatan, semacam seperti itu. Kemudian kelola jurusan, dan ini ada kelola periode votingnya. Nah, di sini kita bisa setting ini votingnya dimulai dari kapan dan berakhirnya kapan. Kemudian hasil votingnya akan dikeluarkan pada jam berapa atau tanggal berapa. Kemudian ada halaman untuk kelola user yang ada di sistem, dan ada kelola peran, dan ini seksi OSIS-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada di pengaturan. Ini umumnya hanya bisa diakses oleh super admin. Nah, pertama ada pengaturan sistem nih. Ini supaya kita bisa ubah nama sistemnya dengan seperti ini aja tanpa harus coding lagi. Nah, jadi dia lebih simple dan efisien. Kemudian ada untuk ganti sistem logonya atau ikonnya, ikon websitenya. Kemudian ada alamat, kemudian metode, kemudian ada kontaknya, informasi kontak. Selanjutnya ada halaman untuk mencadangkan database. Nah, di sini untuk backup database. Kemudian ada log aktivitas, di mana semua gerak-gerik atau aksi user itu tercatat di sini. Oke, di sini ada tercatat semua. Kemudian di bagian kotak sampah, nah ini fungsinya sama seperti di laptop recycle bin. Seperti kita delete file dan dia akan masuk ke kotak sampah itu. Nah, kita bisa delete permanen ataupun mau dikembalikan ke awalnya. Kemudian ada hak akses. Di sini super admin bisa atur hak akses semua user. Misalnya kita mau setting admin itu nggak bisa recycle bin. Nah, ini kita tinggal centang-centang aja. Oke, done. Nah, kemudian bagaimana halaman untuk votingnya? Nah, di sini saya logout sebentar. Kita login sebagai siswa biasa untuk lihat votingnya. Tada! Nah, di sini ada halaman khusus siswa atau guru yang bukan yang tidak memiliki level yang spesial. Nah, jadi level mereka biasa aja, hanya untuk voting. Nah, di sini bisa pilih mau voting paslon 1 atau voting paslon 2. Misalnya voting paslon 2, ini udah dipilih dan kita tidak dapat cancel ataupun batalkan ataupun mau pindah votingnya itu gak bisa. Nah, dan juga satu periode hanya bisa vote sekali.
Nah, jadi sekian dari penjelasan mengenai aplikasi sistem informasi manajemen OSIS saya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dan di sini ada record. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi saya. Nah, yaitu e-OSIS. Nah, ini Nicole, kamu itu bagian dari OSIS bukan? Betul. Nah, jadi kamu adalah orang yang tepat untuk mempresentasikan aplikasi ini. Sebelumnya, website ini adalah website yang didesain khusus untuk OSIS. Nah, kayak mulai dari awal, dari voting pemilihan OSIS, ketua OSIS, kemudian sampai bikin proposal, rapat, semuanya lewat sini. Nah, di sini pertama ini adalah halaman landing page-nya, dan di sini saya akan masuk ke sistem. Kita login sebagai super admin. Karena di sini super admin dia bisa mengakses semua halamannya. Nah, di sini pertama ada bagian kandidat dari ketos sama waketos. Nah, di sini kita bisa add kandidat. Nah, ini misalnya nama kandidatnya 9 atau apa. Kemudian di sini bisa pilih siswa yang akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS-nya. Dan di sini menjadi wakil ketua OSIS. Dan ini ada visi misi, kemudian foto bersama, serta periodenya. Oke. Selanjutnya, nah di sini tidak hanya untuk voting ya, tapi ada program kerjanya. Nah, kamu di OSIS pasti tahu ada program kerja kayak MPLS, Classmate, dan lain-lain. Misalnya di sini MPLS, di sini saya klik. Nah, di sini untuk OSIS biasa ada bagian sekretaris ya. Nah, sekretaris ini dia itu berfungsi untuk buat proposal dan diberikan kepada kesiswaan. Nah, untuk nanti di-review dan di-approve atau di-reject. Nah, di sini ini sekretaris bisa upload proposal yang telah dia buat dan kemudian akan di-review oleh kesiswaannya. Selanjutnya ada di meeting. Nah, OSIS pasti ada rapat bukan? Banyak sekali. Pernah masuk pas hari libur atau pernah? Sering banget. Nah, di sini dia itu ada penjadwalan rapat gitu. Nah, misalnya agendanya apa bisa ditulis dan tanggal dan waktunya. Kemudian di sini juga ada fitur notif. Nah, di mana H-1 sebelum meeting, nah dia akan mengirimkan notif kepada email dan juga WhatsApp. Nah, biasanya orang kan lupa tuh, bisa ada rapat ya? Kan tahu. Nah, seperti itu. Nah, dia ada fitur notifnya. Selanjutnya bagian divisi. Biasa kan OSIS dia ada strukturnya, sekretaris, bendahara, ada yang PMR, olahraga, betul? Nah, tapi masuk ke program kerja dia ada divisi lagi, kayak konsumsi, dokumentasi gitu kan. Nah, di sini kita bisa buat divisinya lagi. Dan di bagian member, nah di sini kita setting anggota OSIS mau masuk ke divisi mana. Kemudian attendance ini buat apa? Nah, ini sebelumnya kan ada rapat tuh. Nah, rapat pastinya perlu absen dong. Kalau kan nanti semuanya nggak mau datang rapat kan? Nah, karena di sini kita perlu ada absensinya. Absensinya itu buat apa? Absensinya itu buat performance evaluation. Nah, jadi dia ini buat evaluasi kinerja OSIS pada periode 2026-2027. Nah, yang dianalisis ini ada dari kehadirannya, program kerja yang telah direalisasikannya, kemudian ada dokumen dan total meetingnya. Jadi di sini kita bisa lihat, misalnya ini kosong karena belum ada rapat sama sekali. Misalnya udah ada rapat nih yang dibuat, nah dia ada 5, maka di sini dia akan jadi 5, dan ini adalah semua rapat yang telah diikuti. Jadi ketahuan siapa yang sering ikut rapat dan siapa yang enggak. Selanjutnya di bagian struktur organisasinya, di sini ada ketua OSIS, ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kesiswaan, and then ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan ini seksi-seksinya. And then di sini juga ada manajemen uang kasnya.
bendahara dia datang satu-satu kan minta ongkas, kemudian dicatat lewat buku. Nah di sini saya ada setting. Nah di sini kita ada tulis misalnya kelas 10A jurusan BDP. Nah jumlah siswanya 2 nih. Satu siswa 5.000 kan? Nah di sini ada 10.000. Nah kemudian tinggal kita cek aja. Nanti dia masuk ke datanya. Oke. Tadi sebenarnya saya lupa. Nah di sini kan tadi ada saya jelasin mengenai e-voting ya. Nah untuk votingnya nanti di sini admin atau kepala sekolah dia bisa lihat secara langsung real time votingnya itu berapa. Nah misalnya ada yang ini vote berapa suara, nah dia bisa lihat langsung. Oke. Coba deh, menurut kamu, kalau kamu kan ini OSIS, menurut kamu apa sih yang seharusnya OSIS punya untuk fitur ini untuk mengembangkan lebih lanjut? Untuk mengembangkan website ini? Iya, betul sekali. Oke. Kalau OSIS itu kalau menggunakan website ini menurut saya sangat efisien. Kenapa? Karena ini fiturnya lengkap, jadi mau voting mau rapat juga bisa. Tapi OSIS itu harus bisa mengolah dan mengatur cara dia menggunakan website ini. Ya, oke. Nah, di sini ini kan tadi saya jelasin itu bagian-bagian dari OSIS. Nah, ini nih ada fitur yang keren nih untuk ya admin ya. Ya, di sini misalnya nih saya ubah namanya menjadi OSIS saja. Kita save. Nah, kan dia berubah nih. Nah, kita balik ke active dialog. Nah, di sini di halaman ini nanti semua aktivitas yang dilakukan oleh user akan tercatat. Jadi kayak tracking gitu. Nah, jadi misalnya nih ada yang kayak mengacaukan websitenya. Nah, ini akan ketahuan dengan langsung. Oke. Jadi saya rasa sekian aja dari hasil aplikasi saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau lebih lanjut? Ini kan ada fitur voting ya. Berarti semua siswa biasa seperti adik-adik kelas yang baru masuk itu bisa login ke sini untuk voting? Bisa. Ini saya contohkan. Kita masuk student. Nah, di sini kita bisa pilih langsung. For example, kita masuk ke halaman voting result tadi. Ini kan 0. Kemudian kita vote, submit my vote. Gitu. Nah, nanti kalau udah selesai waktu votingnya, nanti dia hasilnya akan diumumkan langsung. Nah, jadi nanti bisa terlihat siapa yang pemenangnya dan total vote-nya berapa. Kira-kira ada? Oke, thank you. So, nah, jadi sekian dari penjelasan aplikasi saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Novia dan di sini ada Evelyn Zong. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi saya kepada Evelyn. Pertama, ini adalah aplikasi sistem manajemen OSIS. Kalau boleh tahu, Evelyn ini termasuk anggota OSIS atau tidak? Termasuk Bagian apa nih? bagian bendahara. Oh, bendahara yang SMP? Iya. Oh, jadi saya jelasin sedikit mengenai OSIS ini. Nah, ini tuh sistemnya buat apa sih? Oke. Pertama saya masuk dulu ke sistemnya. Nah, di sini ini kasih tahu OSIS itu kan dia ada ketua sama wakil OSIS. Nah, OSIS ada pemilihannya. Cuma kemarin pilihnya itu pakai manual, bukan kayak dulu. Iya. Nah, di sini saya bikin aplikasi itu pakai voting lewat website. Paham? Jadi nanti bisa di sini ini nomor kandidatnya berapa. Biasa ada kandidat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian ada nanti siswanya siapa yang mau jadi wakil kelas dan siapa mau jadi ketua. Kemudian nanti ada visi foto. Nah nanti misalnya
misalnya ini datanya ada di sini kandidat pertama, kandidat kedua. Nah nanti siswa-siswa lain kayak misalnya kan bukan OSIS juga bisa login. Nah nanti dia bisa buat untuk pemilihannya. Nah selanjutnya ada program kerja OSIS. Kalian pernah dengar program kerja OSIS? Nah, Pasti ada kan, banyak kan? ada banyak banget. Di sini saya cuma bikin ada 5, ada MTS, 17 Agustus, Hari Guru, dan lain-lain. Misalnya kalau mau tambah program kerja, kayak Hari Pancasila, nah di sini bisa ditambahkan. Nah jadi ini tuh fungsinya buat apa sih? Ini supaya manajemen OSISnya itu lebih gampang. Soalnya kan OSIS itu kan dia ribet tuh, kan gitu. Nah di sini ada lagi program kerjanya. Kalian tahu nggak sih kalau biasanya sekretaris itu dia ada bikin proposal, pernah dengar nggak? Sering banget mereka buat proposal. Setiap ada program kerja pasti mereka bikin proposal terus disubmit ke Akademi, terus nanti direvisi. Iya. Ini saya ada video, ini video di mana sekretaris upload proposalnya di sini. Nah, jadi nanti perusahaan Pak Dedi dia bisa login juga ke website ini, terus nanti bisa dia lihat website, bisa dia lihat dokumen yang diuploadnya dan diberikan revisi, misalnya disetujui atau tidak disetujui. Kemudian OSIS ini juga ada rapat ya kan? Sering banget kan? Sering. Nah, pernah nggak masuk ke sana? Pernah. Di sini bisa juga bikin jadwal rapatnya. Kayak rapat tanggal sekian. Nah nanti dia ngasihin jamnya berapa, tanggalnya berapa. Nah jadi kita bisa lihat sebagai anggota OSIS ini rapatnya kapan dilaksanakan. Kemudian karena takut kan biasa orang lupa sama rapatnya. Nah di sini akan ada fitur untuk notifikasi. Nah, nanti dia ada suruh notifikasi ke website itu yang selanjutnya di divisi. OSIS itu kan sebenarnya divisi ada kayak editor, dan lain-lain. Tapi kalau udah masuk ke program kerjanya ada bisa lagi, ada konsumsi, dokumentasi, dan lain-lain kan. Nah di sini ada divisinya untuk tambah. Dan di bagian member ini adalah anggota. Nah di sini kita bisa setting, misalnya siswa A ini dia akan masuk ke dalam divisi aksara yang bagian mana? Nah kemudian di bagian rapat, di situ dia ada absensi kehadiran juga. Nah jadi nanti, nah dia ada absensi kehadiran, misalnya siswa 1 ini dia hadir, terus siswa ini dia absen. Nah jadi dia tercatat gitu. Oke. Nah selanjutnya ada di bagian manajemen kas ini, kalau bendahara kan nah masih paham nih. Di sini dia ada kelas nih, kelas misalnya 11A AKL, ada 2 siswa, jadi yang akan dipungut biayanya adalah 10.000. Nah di sini jadi bendahara bisa tinggal langsung checklist saja ini tanpa harus tulis manual, jadi ini memudahkan banget kan. Iya. Nanti dia akan otomatis akumulasi terhadap 80.000 kan bisa tambahkan. Nah dia dari 90.000. Kemudian ada juga pengeluarannya. Nah misalnya ada pengeluaran kayak beli biaya untuk acara, misalkan ada ini bisa kita tambahkan, nanti dia akan tercatat pengeluarannya. Nah di sini kita bisa balik ke bulan sebelumnya, bulan Juli, Juni. Nah selanjutnya ini ada fitur yang masih saya tambahkan, yaitu dia evaluasi seluruh kinerja OSISnya. Nah dilihat dari aspek keamanan. Nah pertama ada aspek kehadiran anggotanya, kemudian ada program kerja yang telah diselesaikan, kemudian dokumen seperti proposal, laporan, dan jadwal rapatnya. Nah di sini dia ada untuk absensinya. Misalnya nih kan
ini kan kosong per kosong. Nah, seharusnya kalau udah ada meeting, nanti dia di sini adalah foto meeting yang telah diadakan di periode ini. Misalnya nih ada 15 meeting dan student satu ini dia cuma ikut 5. Maka nanti nilainya jadi 5/15. Nah, begitu akan ketahuan siapa sih yang sering hadir rapat sama enggak. Kemudian di sini dia ada hasil votingnya. Nah, nanti admin dia bisa lihat langsung hasilnya. Oke, kira-kira admin ada pertanyaan nggak mengenai di sini ya, saya punya satu info yang lumayan keren nih. Lihatnya ini, tahu nggak ini buat apa? Nggak tahu sih. Ini tuh activity log. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh user nanti bakal ketahuan di sini. Misalnya nih, ada user A nih, dia kan mungkin nggak sengaja nih kehapus ini program kerja ini. Nah, nanti akan tercatat di bagian sini. Jadi semua isi dicatat. Kayak tadi kan ada pembayaran kas ya di sini. Nah, ini kita approve dulu. Balik lagi ke sini. Nah, dia akan tercatat. Apa sih yang tadi bikin dia tercatat pembayarannya? Jadi pastinya sistem ini sangat bermanfaat ya. Menurut Edwin ada yang kurang. Yang ini kan OSIS langsung. Kira-kira menurut Edwin gimana? Enggak sih, udah multifungsi banget, udah kayak bisa dipakai. Ya, ini saya kasih lihat dulu penampakan ketika sebagai siswa biasa yang belum menjadi anggota OSIS. Di sini halamannya. Nah, di sini dia bisa vote. Ini karena udah di vote ya, makanya